Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya kembali untuk membahas buletin kafah, buletin dakwah kafah, yang buletin ini sebenarnya sudah terbit dari 5 Muharram atau 19 Juni 2026 yang lalu. Sedangkan hari ini kita sudah di 18 Muharram, 20 Muharram ya. 18 Muharram itu Jumat yang lalu. Ini kita sudah di hari Ahad, berarti sudah 20 Muharram. Hari ini berarti sudah tanggal 5 Juli ya. Buletinnya terbit Jumat kemarin tanggal 3 Juli 2026. Tetapi saya tetap mengambil tema ini di tanggal tersebut karena memang di bulan ini masih sama begitu ya, bulannya masih sama, hanya tanggalnya yang berbeda, tanggal terbitnya yang sudah berlalu begitu. Tetapi karena masih di bulan yang sama yaitu bulan Muharram, maka saya akan tetap mengambilnya sebagai sebuah bacaan, lalu kemudian saya buatkan video. Barangkali memang teman-teman belum ada yang membacanya secara fisiknya gitu ya. Oke, kita mulai. Buletin dakwah kafah edisi 448, 5 Muharram 1448 Hijriah, 19 Juni 2026 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah, momentum untuk membangun kembali peradaban Islam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di pertengahan kedua tahun baru 1448 Hijriah. Setiap kali memasuki tahun baru Hijriah, kaum muslim selalu mengenang peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini bukan sekedar perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah titik balik sejarah umat manusia, sebuah perubahan yang bukan hanya bersifat personal tetapi juga sosial, bahkan sistemik. Nah, teman-teman, di paragraf pertama kita diberikan informasi terkait dengan bahwa setiap tahun baru Hijriah itu selalu kemudian pastinya dikenang oleh kaum muslimin di seluruh dunia, tak terkecuali kemudian di Indonesia ya, terkait dengan peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tetapi yang kaum muslimin secara umum kemudian terlupa atau tidak mengetahui ya, bahwasanya peristiwa tersebut sebenarnya bukan sekedar perpindahan dari tempat Makkah ke tempat Madinah, tetapi sejatinya hijrah tersebut adalah titik balik sejarah umat manusia ya, titik balik dari sebuah perubahan yang bukan hanya bersifat personal. Tentu saja ini personalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya ya, tetapi juga sosial bahkan sistemik. Nah, yang dimaksud dengan bersifat sosial itu bagaimana begitu ya? Ya, kita tahu bagaimana sosial masyarakat di Makkah ya, yang ini bukan terkait dengan mereka sebagai pedagang begitu, tetapi ini terkait dengan juga kepercayaan dan keyakinan begitu, agama yang mereka anut, atau kemudian ibadah-ibadah yang mereka laksanakan. Teman-teman, kita tahu di Makkah itu memang sebenarnya bukan cuma hanya di Makkah, tetapi di seluruh jazirah Arab begitu ya, terkait dengan kemudian
kepercayaan atau keyakinan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah tergerus begitu. Sudah tergantikan oleh sesembahan-sesembahan yang lain, atau mereka kemudian mempelantarakannya, ya, menjadikan pelantara untuk menyembah kepada Allah itu dengan patung, teman-teman. Nah, lalu hijrah ke Madinah ini juga kemudian bukan ujub-ujub langsung hijrah, tetapi kemudian ada upaya sebelumnya untuk terkait dengan mengubah kepercayaan dan keyakinan kaum Aus dan Khazraj, ya, yang juga kemudian tidak ubahnya awalnya itu seperti kaum Quraisy yang terkait dengan mengesahkan Allah itu sudah mulai tergerus, sudah mulai hilang begitu. Lalu sebelum hijrah tentu saja ada proses dakwah yang dilakukan Rasulullah hingga kemudian orang-orang dan penduduk Madinah waktu itu secara keseluruhan, bukan secara keseluruhan, secara persenannya lebih banyak begitu, ya, daripada yang masih memegang kepercayaan terdahulu begitu. Lalu begitu Nabi hijrah dan para sahabatnya, ya, mereka sudah berhijrah kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, yaitu keadaan di Mekah begitu, ya. Itu secara sosial. Bahkan sistemik di sini tentu saja, ya, sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara begitu, yang sebelumnya kemudian mengadopsi sistem sukuisme dan sebagainya, berubah menjadi sistem Islam begitu. Nah, yang sementara itu ketika di Makkah, ketika ditinggalkan oleh Nabi, itu masih memegang sistem sukuisme tersebut, jadi masih belum berubah begitu, kecuali kemudian sebagian kecil dari mereka yang kemudian memeluk Islam begitu. Untuk paragraf awal ini seperti itu, insyaallah sedikit maklumatnya. Karena itulah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai tonggak kalender Islam. Saat menetapkan penanggalan tahun Islam itu, Khalifah Umar bin Khattab beralasan, hijrah telah memisahkan antara yang hak dan yang batil, karena itu jadikanlah hijrah sebagai dasar penanggalan. Ini bisa didapatkan perkataan Umar seperti ini di dalam kitabnya Ibnu Hajar, yaitu kitabnya Fathul Bari halaman 268, teman-teman. Ya. Jadi dalam perkara hijrah ini, Khalifah kaum muslimin Umar bin Khattab telah kemudian menerangkan kepada kita tentang hijrah itu, bahwa hijrah ini bukan sekedar mengadakan perjalanan atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi lebih dalam daripada itu, yaitu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi yang hak ini tentu saja adalah Islam tadi, adapun yang batil apapun selain Islam sebelumnya, entah itu sukuisme, kemudian menyembah berhala, kemudian tradisi membunuh anak-anak perempuan dan sebagainya. Sebelum hijrah, kaum muslim memang telah memiliki akidah yang kokoh. Mereka telah mengenal halal haram. Mereka pun memiliki kepribadian Islam yang kuat, akan tetapi mereka belum memiliki kekuatan politik yang melindungi agama dan umat. Mereka masih menjadi kelompok kecil yang tertindas di Mekah. Nah, sebelum hijrah seperti itu keadaannya. Pertama, keadaan mereka memang telah memiliki akidah yang kokoh. Mereka ini tentu saja para sahabat, sejak dari Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada sahabat-sahabat yang lain. Mereka juga telah mengenal halal haram. Jadi hijrah mereka itu adalah hijrah yang
mereka sudah memiliki bekal begitu sebelumnya. Jadi hijrah di sini bukan kemudian bil makna hanya membawa badan begitu, lalu yang lainnya masih jumud ya, pemikirannya, akidahnya dan sebagainya. Mereka pun memiliki kepribadian yang Islam yang kuat. Akan tetapi mereka belum memiliki kekuatan politik. Nah, inilah kemudian salah satu dari yang dimaksud dengan sistemik tadi. Sehingga ketika para sahabat dan Rasulullah kemudian hijrah, mereka otomatis sudah memiliki kekuatan politik yang lebih baik dari di waktu mereka masih di Mekah. Akan tetapi setelah hijrah semuanya berubah. Islam tidak lagi hanya menjadi keyakinan spiritual. Islam tampil sebagai sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Umat Islam pun bangkit menjadi umat yang disegani. Di Madinah lah lahir masyarakat baru, negara baru, dan peradaban baru yang kelak menjadi adidaya dunia selama berabad-abad. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kita tahu bahwasanya Islam memang pertama sekali di kemudian dakwahkan Rasulullah di Makkah begitu ya. Lalu ke tempat-tempat lain termasuklah kemudian Yatsrib atau Madinah. Kemudian ya, begitu beliau dan para sahabat melakukan hijrah, sejak saat itulah kemudian Islam lebih berkembang dan maju sehingga menjadi sebuah negara dan peradaban yang kemudian bertahan hingga berabad-abad. Nah, sampai kemudian masa Khilafah Utsmaniyah, ya Daulah Utsmaniyah yang kala itu masih dalam kepemimpinannya Sultan Abdul Hamid yang kedua, Islam masih dijadikan sebagai hukum dalam kenegaraan yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid kedua. Nah, itu sangat lama ya jaraknya atau kemudian usia dari peradaban Islam tersebut begitu teman-teman. Sangat lama, dan perjuangan serta kekuatan mereka dalam memperjuangkan dan mempertahankan itu sejak dari Rasulullah, para sahabat hingga tadi Daulah Khilafah Utsmaniyah itu luar biasa. Sekarang kita masuk ke makna hijrah, yaitu makna hijrah syar'i atau makna hijrah secara sudut pandang Islam, teman-teman. Nah, secara bahasa, hijrah berarti meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Adapun secara syar'i, dalam makna yang umum, hijrah mengacu pada sabda Rasulullah SAW. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang telah Allah larang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu secara syar'i. Adapun secara bahasa tadi berarti meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Lalu secara khusus, hijrah itu para ulama menjelaskan bahwa dia adalah meninggalkan negeri, atau hijrah itu adalah meninggalkan negeri yang didominasi oleh kekufuran menuju negeri yang memungkinkan Islam ditegakkan. Karena itu dalam kitab Syarah Umdah Al-Ahkam dinyatakan hijrah adalah perpindahan dari negeri kufur menuju negara Islam. Nah, ini secara khusus. Jadi ada tiga makna di sini. Makna yang pertama secara bahasa, makna yang kedua secara syar'i, makna yang ketiga secara khusus. Nah, begitu ya. Lalu yang mana yang harus kita kemudian ambil sebagai pendapat ataupun bahan pembicaraan ataupun sesuatu yang harus kita dakwahkan? Ya, tiga-tiganya harus kita jadikan sebagai itu begitu ya. Secara bahasa kita ambil, secara syar'i kita ambil, secara khusus juga kita ambil. Nah, secara khusus ini tentu saja ya khusus bahwa keadaan Rasulullah kala itu ketika beliau masih berada di Mekah dan para sahabatnya,
yang kemudian memang selalu dan tetap pada keadaan yang tertindas, bahkan ada yang sudah terbunuh waktu itu. Lalu Allah kemudian memerintahkan beliau untuk meninggalkan Mekah untuk menuju Madinah atau Yathrib, ya, dalam rangka untuk meninggalkan keadaan ketertindasan kala itu. Nah, gitu teman-teman. Definisi senada dinyatakan oleh Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi berkata, hijrah adalah keluar dari negara perang atau negara kufur menuju negara Islam. Ini bisa diambil dari kitabnya Ibnu Hajar, yaitu Fathul Bari halaman 39. Nah, kalau misalnya kita ambil ke kehidupan kita hari ini, ketika kita mengatakan apakah kita harus melakukan hal yang sama begitu, yaitu berhijrah. Kalau kemudian kita ambil makna secara khusus ini, maka kita tidak perlu melakukannya. Kenapa? Karena memang negara Islam itu hari ini belum ada atau tidak ada, sehingga kita tidak perlu melakukan hijrah begitu. Ini juga menampik atau menepis beberapa kata-kata dari kaum muslimin yang kemudian ketika mendengarkan dakwah atau mengajak mari supaya kita berhukum kepada hukum Islam, lalu mereka mengatakan, kalau Anda tidak setuju dengan hukum yang ada hari ini di negeri ini, maka silakan Anda pergi dari negeri ini dan membuat negara baru begitu. Jadi ini adalah kata-kata yang kemudian harus ditepis, dan penepisannya itu adalah dari pendapat para ulama secara khusus mengenai makna hijrah ini tadi. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi tadi dalam kitab Fathul Bari, ya, bahwa hijrah adalah keluar dari negara perang atau negara kufur menuju negara Islam. Kita memang di setiap negeri, tak terkecuali juga Indonesia, sebenarnya juga masih terus berperang, tetapi bukanlah perang secara fisik, tetapi melainkan perang secara opini, perang secara pemikiran, dan perang secara sistem. Nah, jadi yang paling tepat kemudian hijrah hari ini yaitu hijrah daripada sistem kufur kepada sistem Islam. Nah, itu artinya bukan secara fisik, berarti secara syar'i. Nah, karena tadi Rasulullah mengatakan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang telah Allah larang. Yang Allah larang di negeri ini adalah membuat hukum. Allah melarang manusia untuk membuat hukum untuk dirinya sendiri. Dan Allah memerintahkan agar mengambil hukum yang dibuatnya atau dibuat Allah untuk diterapkan pada kehidupan manusia itu sendiri atau kaum muslimin itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian diajak hari ini untuk mari kita kemudian berhijrah begitu. Berhijrah dari sistem kufur menjadi sistem Islam, bukan dari darul kufur kepada darul Islam. Karena hari ini darul Islam itu tidak ada begitu. Sehingga saudara-saudara kita di Gaza misalnya, kemanapun mereka pergi berhijrah, sama saja negerinya tetap negeri kufur juga. Sekalipun mereka berhijrah ke Indonesia, Indonesia ini juga negeri kufur karena diatur dengan sistem kufur begitu. Jadi mereka tidak akan bisa pergi berhijrah kemana-mana pun begitu. Mau ke Turki, mau ke Amerika, mau kemana, mereka negeri-negeri tersebut ya sama saja, sama seperti Indonesia. Juga sama seperti Gaza itu sendiri yang diatur bukan sesuai dengan aturan Islam hari ini. Dan lebih dalam lagi sebenarnya ya Gaza itu sendiri dalam kemudian cengkraman atau dalam kepengaturan Israel, ya, atau kemudian orang-orang kafir. Definisi ini tentu diambil dari fakta hijrah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekkah yang saat itu merupakan negeri kufur menuju Madinah yang kemudian menjadi negara Islam. Perubahan pasca hijrah. Pasca hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, setidaknya ada 4 perubahan yang tampak dibandingkan dengan saat beliau di Mekkah. Pertama, pembentukan ukhuwah Islamiyah. Madinah sebelumnya dihuni oleh 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Kedua pihak telah berperang selama puluhan tahun. Permusuhan di antara kedua pihak telah mengakar sangat dalam dan nyaris mustahil dipersatukan. Akan tetapi, Islam melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan ideologi manapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, ikatan akidah mengalahkan ikatan suku, ras, dan kabilah. Nah, jadi perubahan pertama adalah perubahan secara ukhuwah atau hubungan. Hubungan apa? Hubungan kemasyarakatan. Dari hubungan sukuisme tadi, dari hubungan yang tidak jelas, yang kemudian selalu diwarnai oleh peperangan antar suku, menjadi ukhuwah atau hubungan Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Al-Hujurat ayat 10. Nah, jadi itu perubahan pertama yang dilakukan sepasca hijrah. Dari ukhuwah inilah Islam lahir kekuatan sosial yang luar biasa. Kaum Muhajirin yang datang tanpa harta dibantu oleh kaum Ansor dengan penuh keikhlasan. Persatuan itu menjadi fondasi kokoh bagi kebangkitan umat. Nah, jadi dari kemudian sudah terjalinnya ukhuwah Islamiyah atau hubungan kemasyarakatan secara Islam, dari situ kemudian muncul atau lahir kekuatan sosial yang luar biasa dan persatuan yang membangkitkan umat Islam, bahkan umat manusia pada umumnya. Kedua, pembentukan kekuatan ekonomi umat. Sebelum Islam berkuasa di Madinah, perekonomian kota itu dikuasai oleh Yahudi. Mereka mengendalikan pasar, perdagangan, dan praktik riba. Sebagai kepala negara Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam. Beliau membangun pasar baru yang bebas dari monopoli dan pajak zolim. Beliau menghapus riba, melarang penimbunan dan mendorong perdagangan yang jujur. Beliau mewajibkan zakat kepada mereka yang berhak. Beliau pun membagikan ghanimah atau harta rampasan perang secara adil. Dengan begitu, kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Nah, itu kemudian yang kedua yang merupakan perubahan pasca hijrah. Ini tentu saja merupakan perubahan yang sangat luar biasa. Dikatakan sangat luar biasa karena praktek-praktek perdagangan sebelumnya itu pertama dikuasai oleh Yahudi dan kemudian dilegalkannya riba. Yang itu tentu saja membuat Madinah kala itu sebelum Rasulullah hadir ke sana, berhijrah ke sana juga dalam keadaan kejumudan, kejahiliaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Al-Hasyr ayat 7. Nah, jadi Rasulullah kemudian membangun pasar yang baru, kemudian membebaskan monopoli dan pajak, menghapuskan riba, itu dan membagikan harta ghanimah, itu semua berdasarkan pada perintah Allah, yaitu Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Hasilnya luar biasa. Hegemoni ekonomi Yahudi berhasil dipatahkan. Madinah tumbuh menjadi pusat ekonomi yang kuat dan mandiri. Nah, jadi hegemoni ekonomi Yahudi itu memang harus dipatahkan karena mereka melakukan praktek-praktek dalam perdagangan itu praktek-praktek haram, sejak dari riba, kemudian pada kasus yang lain itu mereka kemudian mengurangi timbangan,
dan menipu pembeli dengan sepandainya mereka, begitu ya, dan memonopoli barang dan memonopoli pajak secara zalim. Yang ketiga, penerapan syariah Islam secara nyata. Setelah hijrah, hukum-hukum Islam diterapkan secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek ibadah ritual. Syariah Islam pun secara nyata digunakan untuk mengatur keluarga, pendidikan, perdagangan, peradilan, pemerintahan, pidana hingga hubungan internasional. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian kami menjadikan engkau Muhammad berada di atas suatu syariah dalam urusan itu. Karena itu ikutilah syariah tersebut dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu." Al-Jathiyah ayat 18. Yang ketiga tentu saja adalah penerapan syariah Islam secara nyata. Karena syariat Islam itu baik dalam urusan keluarga, pendidikan dan sebagainya, jika tidak diterapkan maka tidak akan bisa terlihat secara nyata. Yang ada malah yang terlihat justru yang lain selain Islam, yaitu riba tadi, monopoli dan sebagainya. Dan Rasulullah melakukan itu juga atas perintah Allah yang terdapat di dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 18. Dengan penerapan syariah Islam secara kafah, keamanan terjaga, keadilan ditegakkan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, jadi keamanan yang terkait dengan perang tadi antara suku Aus dan Khazraj itu menjadi tidak terjadi dan akhirnya terjaga keamanan. Keadilan tadi yang berupa monopoli yang dilakukan, monopoli ekonomi, keuangan dan perdagangan yang dilakukan oleh Yahudi itu kemudian menjadi berubah menjadi sebuah keadilan, begitu ya. Kesejahteraan yang tadinya kemudian kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang kaya, dengan kemudian hadirnya Rasulullah, kesejahteraan itu dan harta itu kemudian dibagikan juga secara merata kepada seluruh kaum muslimin, tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja, teman-teman. Keempat, pembentukan kekuatan militer yang disegani. Kaum muslim yang dulu tertindas berubah menjadi kekuatan besar. Mereka memenangkan perang Badar, menghadapi perang Uhud, bertahan dalam perang Khandaq hingga akhirnya melakukan Makkah. Khandaq ya, Khandaq itu adalah parit, perang parit. Nah, jadi yang keempat adalah pembentukan kekuatan militer yang luar biasa oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, kekuatan itu terus berkembang dan makin membesar. Dalam waktu kurang dari 1 abad, kekuasaan Islam, khilafah Islam, telah telah menjangkau Persia, Syam, Mesir, Afrika Utara hingga Andalusia. Dua adidaya dunia ketika itu, yaitu Romawi dan Persia, akhirnya tunduk di hadapan kekuatan Islam. Nah, jadi hari ini kalau kita ingin seperti itu semua, baik dari perubahan pasca hijrah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang keempat tadi, begitu ya, maka sistem negeri ini yang harus kemudian diubah oleh mereka yang berkuasa hari ini. Dari sistem yang kufur hari ini menjadi sistem Islam yang sudah kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika itu dihijrahkan, ya, yang akan terjadi tentu saja adalah keadilan, kesejahteraan dan sebagainya, ya. Kelima, penyebaran Islam secara masif ke seluruh penjuru dunia. Hijrah menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah dunia. Dari kota itu, kepala negara Islam mengirim surat kepada para raja dan penguasa dunia. Islam tidak hanya menjadi agama suatu bangsa, tetapi menjadi risalah universal bagi seluruh umat manusia. Nah, jadi ketika kemudian kita mempelajari Islam, kita mendalami Islam, maka Islam harusnya kemudian menjadi aturan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi suatu kaum saja, yaitu kaum muslim, gitu ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan." Al-Qur'an surah Saba ayat 28. Nah, jadi Rasulullah atau Islam itu ketika telah diutus atau diturunkan itu bukan hanya sebagai agama tertentu bagi suatu kaum, tetapi dia menjadi kemudian agama bagi seluruh manusia, dan juga sebagai pembawa kabar gembira, yaitu kesejahteraan tadi ya, kemudian keadilan, keamanan dan sebagainya, dan tentu saja pemberi peringatan. Pemberi peringatan ini adalah tentang peringatan tentang azab Allah, tentang hari kiamat, siksa kubur, neraka dan sebagainya. Urgensi hijrah hari ini. Kini mari kita bandingkan dengan keadaan umat Islam hari ini. Jumlah umat Islam lebih dari 2 miliar jiwa. Akan tetapi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mereka laksana buih di lautan. Banyak, tetapi tidak memiliki pengaruh yang sebanding dengan jumlahnya. Sebagian mereka bahkan tertindas selama puluhan tahun seperti Muslim Palestina. Nah, jadi kalau kita mau dikatakan sebagai, kalau kita mau tidak dikatakan sebagai buih di lautan, maka marilah kita berhijrah. Nah, marilah kemudian inilah kemudian urgensinya kita berhijrah, dan inilah kemudian maksud dan tujuan saya menyampaikan ini melalui video ini. Kaum muslim di berbagai negeri masih bergantung pada kekuatan lain dalam bidang ekonomi, teknologi, keamanan bahkan pangan. Umat Islam juga tercerai-berai ke dalam puluhan negara kebangsaan yang sering tidak saling peduli. Ketika satu negeri muslim tertimpa musibah, mohon maaf suara sepeda motornya, orang-orang yang pada pergi mencari nafkah ke gunung ya. Saya ulang, kaum muslim di berbagai negeri masih bergantung pada kekuatan lain dalam bidang ekonomi, teknologi, keamanan bahkan pangan. Umat Islam juga tercerai-berai ke dalam puluhan negara kebangsaan yang sering tidak saling peduli. Ketika satu negeri muslim tertimpa musibah, negeri muslim lainnya sering hanya mampu menyatakan keprihatinan, mendoakan, kecaman dan sebagainya. Hanya itu yang mampu. Padahal kemudian ketika mau saja berhijrah dari hukum kufur kepada hukum Islam di seluruh dunia ya, kaum muslimin maka akan bisa melakukan penjagaan kepada sesama kaum muslim di seluruh dunia. Lebih dari itu, banyak negeri muslim justru menerapkan sistem kehidupan yang berasal dari luar Islam, terutama sistem kapitalisme sekuler. Kapitalisme dianggap sebagai sistem ekonomi terbaik, sekulerisme dipandang sebagai dasar kehidupan modern, demokrasi dijadikan sumber legitimasi hukum. Ironisnya, semua itu sering dibanggakan, seolah-olah Islam tidak memiliki sistem kehidupan yang mengatur aspek ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pendidikan, hukum, dan lain-lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, apakah sistem hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Sistem hukum siapakah yang lebih baik daripada sistem hukum Allah bagi kaum yang meyakini? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 50. Nah, jadi mari kemudian kita menyadari kesalahan kita, mari kita menyadari kemudian kesisteman kufur yang kita eluh-eluhkan hari ini, lalu kemudian mari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kalian yang memiliki kebijakan, memiliki pengaruh di negeri ini dan memiliki berbagai kekuatan, teman-teman. Semua kondisi di atas mirip dengan kondisi zaman jahiliyah dulu. Karena itu, hijrah bukan hanya relevan untuk saat ini, tetapi juga urgen atau mendesak. Apalagi pelajaran terbesar dari hijrah adalah bahwa umat tidak akan bangkit hanya dengan nostalgia sejarah. Nah, ini nyambung dengan apa yang sudah saya sampaikan di video kemarin di
buku Mencari Arah Melawan Arus, ya, terkait dengan hidup bukan di hati saja, ya, tapi hidup itu butuh di formalisasikan, diatur sesuai dengan aturan Islam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat hanya akan bangkit dengan cara membangun kembali kehidupan Islam. Umat harus kembali bersatu dengan ikatan akidah, bukan dipisahkan oleh nasionalisme sempit sebagaimana saat ini. Umat harus kembali menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Umat pun harus kembali berada di bawah kepemimpinan global khilafah Islam. Khilafah inilah sebagaimana dulu selama berabad-abad yang bakal mampu melindungi Islam serta kaum muslim sedunia dan menjaga kehormatan mereka. Nah, jadi jangan sampai lagi kemudian kita menganggap hari ini kita sudah sebegitu terhormatnya, ya. Karena faktanya kemudian negeri ini dan seluruh orang-orang yang ada di negeri ini sebenarnya dalam keadaan tidak terhormat sama sekali. Khilafah pula yang bakal sanggup mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Khilafah pula yang bakal benar-benar berdaya menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Inilah cita-cita besar yang dulu pernah diwujudkan Rasulullah SAW melalui hijrah. Inilah pula cita-cita yang harus diperjuangkan kembali oleh umat hari ini. Apalagi dunia kini sedang mengalami krisis besar. Komunisme terbukti telah gagal, runtuh dan bangkrut. Kapitalisme pun sedang menghadapi krisis demi krisis. Kesenjangan ekonomi yang semakin tajam, kerusakan lingkungan, kehancuran moral, konflik geopolitik, dan hilangnya makna hidup manusia. Ternyata manusia itu makna hidupnya adalah sebenarnya menghambakan diri kepada Allah SWT, bukan kemudian hidup seperti hewan di muka bumi ini. Karena sejatinya kalau kita hanya memikirkan masalah pekerjaan saja, makan saja dan sebagainya, yaitu tak ubahnya seperti hewan yang juga mereka bekerja untuk makan dan sebagainya. Karena itu umat manusia saat ini membutuhkan ideologi yang sahih, ideologi yang mampu memadukan rohani dan materi, urusan duniawi dan ukhrawi, keadilan dan kemajuan, kebebasan dan tanggung jawab. Itulah Islam. Islamlah satu-satunya harapan itu. Hijrah Rasulullah SAW telah membuktikan bahwa ketika Islam diterapkan secara nyata, ia mampu melahirkan peradaban agung yang mengubah dunia. Nah, karena itu, marilah kita menjadikan momentum hijrah bukan sekedar seremoni tahunan. Mari kita berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari perpecahan menuju persatuan, dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam. Hanya dengan itulah umat ini akan kembali menjadi umat terbaik yang menghadirkan rahmat bagi seluruh umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, ya, hijrah itu tidak hanya cukup dilakukan oleh individu, tetapi harus dilakukan oleh negara juga. Hijrah itu tidak hanya cukup dilakukan oleh keluarga, tetapi masyarakat juga harus melakukannya. Hari ini, ya. Jadi hijrah pertama-tama kita tentu saja adalah pemikiran kita. Karena saya tadi mengatakan di awal bahwa hari ini sebenarnya sedang berperang, yaitu perang pemikiran. Nah, pemikiran kita yang tadinya kufur, pemikiran kita yang tadinya bukan Islam, mari berhijrah menjadi pemikiran Islam. Dan itu tentu saja mungkin dalam level individu dan masyarakat juga keluarga, tetapi dalam level negara tentu saja tidak hanya berhijrah secara pemahaman, tetapi juga berhijrah secara sistem, sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Sedikit lagi akan saya tambahkan terkait dengan keadaan Gaza, ya. Iran, AS atau Amerika Serikat diambang kesepakatan perdamaian sejati masih mimpi. Gaza masih berdarah. Gaza masih mengalami tragedi kemanusiaan yang sangat berat. Dalam 24 jam terakhir tercatat 3 syuhada dan 16 korban luka. Sementara banyak korban lainnya masih tertimbun reruntuhan dan belum dapat dievakuasi. Sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023,
jumlah syuhada telah mencapai sekitar 72.996 orang dan korban luka 173.246 orang. Di tengah terus berlanjutnya agresi Israel, Gaza tetap menjadi pusat krisis kemanusiaan terbesar di kawasan meskipun berbagai upaya gencatan senjata telah dilakukan. Nah, ini updatean yang saya bacakan tadi ini diupdate dari tanggal diterbitkannya atau ditulis dari terbitkannya buletin ini, yaitu 19 Juni 2026. Artinya sampai hari Ahad ini tentu saja bertambah itu jumlah atau korban jiwa ya. Iran AS berdamai. Ini tanda tanya. Sementara itu, perkembangan geopolitik Timur Tengah bergerak menuju kemungkinan tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan ditandatangani pada 19 Juni di Swiss. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian operasi militer, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta pembicaraan lanjutan mengenai program nuklir Iran dan sebagian pelonggaran sanksi. Namun di tengah proses tersebut, Israel tetap melancarkan serangan ke Beirut Selatan yang memicu kecaman internasional dan dinilai dapat mengganggu proses perdamaian. Iran menegaskan akan merespons setiap agresi terhadap Lebanon, sementara Hezbollah terus melakukan perlawanan. Dengan demikian, masa depan Timur Tengah dalam beberapa hari ke depan sangat ditentukan oleh berhasil atau gagalnya kesepakatan AS-Iran. Di tengah berlanjutnya penderitaan rakyat Gaza dan persaingan pengaruh di kawasan. Perdamaian sejati, ini tanda tanya ya. Perdamaian yang sedang dibicarakan di Timur Tengah masih jauh dari dapat disebut sebagai perdamaian sejati selama akar krisis kawasan belum dicabut, yakni dominasi Amerika di Timur Tengah, dukungan terhadap entitas Yahudi, serta keberadaan rezim-rezim yang menjadi alat kepentingan asing. Maka berbagai kesepakatan yang lahir hanya akan menjadi pengaturan ulang keseimbangan kekuatan, keberadaan pangkalan militer asing, pengaruh politik Amerika yang tetap kuat, serta belum berakhirnya penjajahan di Palestina menunjukkan bahwa sumber utama instabilitas kawasan masih tetap ada. Ukuran perdamaian sejati bukan sekedar berhentinya perang atau tercapainya kesepakatan diplomatik, melainkan berakhirnya penjajahan dan terbebaskannya Palestina. Selama Gaza belum terbebaskan, Al-Quds belum kembali ke tangan kaum muslimin, dan pengaruh asing masih mendominasi negeri-negeri Islam, maka perubahan yang terjadi belum menyentuh akar persoalan. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar kompromi politik, melainkan perubahan mendasar yang mampu menyatukan potensi umat Islam, menerapkan syariat Islam secara kafah, serta mengakhiri dominasi kekuatan penjajah atas dunia Islam. Perubahan hakiki dan perdamaian sejati hanya akan terwujud melalui tegaknya kembali khilafah yang mempersatukan umat Islam dan menerapkan syariat secara kafah. Allahu Akbar. Hikmah, Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Teman-teman, kita sudah di akhir dari bacaan kita hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di buletin kafah berikutnya, yaitu solusi Islam mengatasi PHK dan pengangguran. Pekan depan insyaAllah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.